Masak-masak kalau bisikan itu muncul, pisaunya saya cepet-cepet taruh. Anakmu gimana kabarnya? Anak alhamdulillah sehat. Sehat, yakin? Sehat. Nggak dicekek kan? Pernah sekali. Pernah sekali. Tapi nggak nyampe di banget, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ini anak saya gitu. Suamimu ngelihat di depan suami kejadiannya atau lagi tidur? Suami saya kerja. Oh kerja, jadi pas lagi nggak ada suami terjadinya? Iya, jadi bisikan itu lebih cenderung kadang kalau saya naik angkot pun sama, kadang belum waktunya turun, saya diminta turun gitu, suruh lompat gitu. Suruh lompat? Iya. Dan kamu mau lompat? Enggak, saya istighfar aja. Istighfar. Iya. Ketika melawan dengan istighfar, adakah kebaikan di situ? Pasti ada atau bagaimana? Terkontrol aja sih, jadi nggak jadi gitu. Cuman kalau yang kayak misalkan jembatan penyeberangan, kalau misalkan mau nyebrang itu pasti suruh lompatnya lebih kencang lagi daripada naik angkot. Wow. Hal terekstrim apa yang pernah dibisikkan dan kamu lakukan, Mbak? Paling bunuh ya, Aduh. kayak cekik gitu. Cuman kalau cekik pernah sih cekik adik saya waktu masih bayi. Cuman saya kontrol diri gitu, istighfar karena saya melihat itu adik saya gitu. Seperti itu. Mohon maaf, tadi kan sempat bilang katanya mau dibuat gila dengan bisikan-bisikan ini ya. Iya. Sampai konsultasikah ke psikiater selain tadi katanya kamu? Ke psikiater juga udah ke rumah sakit jiwa gitu. Cuma dokter nggak bilang apa-apa sih, cuma saya dikasih obat aja sih. Kalau setiap dikasih obat, misalkan saya tidur jam 6, itu bangunnya besok gitu. Jadi saya nggak sholat-sholat. Jadi obat itu saya stop. Jadi penenang obatnya malah Iya, ya, obat betul. antidepresi gitu ya. Jadi obatnya cuma buat tidur aja gitu. Jadi setelah bangun tidur ya gitu lagi. Hubungan pertemanan gimana? Ada pengaruh buruknya nggak? Kalau pertemanan enggak. Ada, apa yang terjadi? Kalau pertemanan biasa aja. Oh biasa aja, nggak Biasa ada aja ya? gitu. Lebih kepada merugikan keluarga jadi ya? Keluarga sama di orang lain kalau di jalan ya. Di jalanan? Terutama di jalan. Pernah gitu seperti nampar orang tanpa sebab, mukul orang tanpa sebab? Kalau mukul di jalan saya masih bisa kontrol, tapi kalau di keluarga kadang saya suka nggak kontrol karena refleks sendiri. Kalau ngeliat Mas Robi, pengennya ngapain? Dibisikin apa kira-kira? Untuk saat ini nggak ada bisikan ya. Cuman kalau tadi Apa? Bisikan apa terakhir? bisikannya cuman bunuh aja. Bunuh siapa? Bunuh yang ada di sekitar saya gitu. Maksudnya yang saya lihat gitu. Ya Allah. Pak Ustadz, ini kita evakuasi aja semua. Tapi kamu lawan dengan istighfar. Iya. Kalau lagi sholat disuruh berhenti gitu sholatnya. Udah ngapain sujud gitu atau gimana? Kalau sholat itu saya takut. Jadi jantung debarnya kenceng gitu. Terus punya gerakan tersendiri. Jadi kalau sholat jadinya nggak konsen gitu. Menyesalkan sendiri. Iya. Hah? Ini kalau ngomong gerak ini mau gerak gitu. Gerak sendiri itu muncul pada saat saya di ruqyah karena saya juga nggak tahu ya, dia bilang itu saya itu paling bagus katanya di antara semua itu apa ya? Saya nggak tahu, ternyata saya kan berpikir itu pengajian. Jadi saya masuk ke pengajian itu, tapi ternyata Mungkin ruqyahnya salah ya. ya jadi pas pengajian ngumpul itu cewek itu saya sendiri. Jadi semuanya laki-laki, terus dikasih air putih, ada kayak baju hitam, linggis segala macam. Nah, setelah saya diijazahin itu baru saya punya gerakan tersendiri. Oh ya. Kanita wajahnya tampak cemas, takut dibunuh atau gimana? Ada pertanyaan apa? Ya. Pas dengar kata-kata bunuh yang ada di sekitar, jadi takut. Itu udah berapa lama, Mbak? Kalau bisikan bunuh tuh sekitar dari 2006 ya. Setelah ruqyah itulah. Ya setelah ruqyah. Cukup lama juga ya. Iya. Terus nggak pernah merasa tenang gitu batinnya. Kalau misalkan dekat keluarga atau apa, perasaannya memang pengen marah aja, emosional terus ya? Kalau emosional, ya kalau misalkan, kalau lagi datang ya, kalau lagi datang. Oh kalau enggak? Kalau enggak ya, ya.
Ya kalau emang sering bisikan-bisikan gitu yang berhubungan dengan jarum-jarum ini jangan dipakai. Ya Bu ya, jarum pentul apa-apa kalau ada senjata tajam ya jangan dibawa-bawa. Di tas isinya apa? Di tas isinya buku. Buku, buku tapi tajam bukunya. Ya Coba senjata-senjata atau yang berhubungan dengan jarum-jarum. Ada alternatif lain nggak sih Bu buat jilbab itu? Nggak ada ya, pasti berjarum ya? Oh. Atau kan ada jilbab yang kaos gitu ya, yang kaos doang ada ya, nggak perlu pakai bros-bros, ya, hanya ini aja Pak Ustadz, biar kalau ada senjata tajam bahaya soalnya. kalau saya lebih Lebih dekat. cenderung lebih cenderung pisau sama gunting ya yang saya hindari. Berarti nggak pernah masak ke dapur dong? Masak, kalau bisikan itu muncul, pisaunya saya cepet-cepet taruh. Anakmu gimana kabarnya? Anak alhamdulillah sehat. Sehat yakin? Sehat. Nggak dicekek kan? Pernah sekali, Pernah sekali. No. tapi nggak nyampe di banget, saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ini anak saya gitu. Suamimu ngelihat di depan suami kejadiannya atau lagi tidur? Suami saya kerja. Oh kerja, jadi pas lagi nggak ada suami terjadinya. Iya, jadi bisikan itu lebih cenderung kalau misalkan saya sendiri atau berdua. Coba contohin ke Pak Ustadz sama kami semua, contoh bisikannya gimana? Misalkan bunuh ya orang yang ada di sebelah kiri kamu. Jadi kalau misalkan saya nggak tahan, paling saya cuma gerak terus pukul. Pukul. Iya. Ketika mukul kayak bukan kamu ya, tenaganya kuat banget gitu ya. Iya, itu saya pun kalau udah sadar sakit. Oh sakit. Sakit. Apalagi bisikannya apalagi selain Sama galak sama orang. gitu. Misalkan lihat anak kecil misalkan, pukul dia gitu. Saya tungguin di sini. Pak Ustadz ini tangannya udah mulai gemeteran nih. Saya nggak sabar pengen dengar analisa Pak Ustadz, kok ini ekstrim sekali. Monggo Pak Ustadz. Ini udah Iya. mulai gerak gimana ya? Udah, iya, makanya mikrofonnya Mas lebih pegang. Nanti kamu nimpuk Pak Ustadz lagi ya. Sini. Aku aja yang megang ya. Iya. Udah lama, udah berapa tahun Mbak? Dari 2006 ya. 2006 ya. Sudah bosen seperti itu. Udah bosen. Pengen jadi ibu normal aja ya. Ya mau Pak Ustadz, Mau ya. mau insya Allah. Ada emosi dengan keluarga dulunya ayah, ibu. Ayah ada. Kalau dari ayah saya kurang tahu Pak Ustadz, tapi kalau ibu kakek saya bisa ngobatin orang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul. Waduh. Iya, iya. Berarti ada ilmunya juga, dicampur-campur nih ilmunya. Antara ilmu manusia, maksudnya ilmu jin yang hubungan dengan manusia. Kemudian juga ada yang katanya tadi diijazai ya, di suatu pengajian ya. Betul. Di pengajian diijazai. Kemudian bisa gerak-gerak itu ya. Betul. Oh. Jadi diijazahinnya itu dari ujung kepala, tangan sama kaki. Ditepuk-tepuk. Oh, ditepuk-tepuk. Iya, sambil dibacain selawat Nabi. Oh. Iya, iya, iya. Ya, sudah nggak apa-apa. Salah niat. Kemudian yang bisikan, bisikan yang suruh bunuh ini biasanya biasanya ini jin-jin khusus Mas Robi. Jadi jin khusus, jadi jin ini memang tugasnya dia hanya bisikin. Jadi kayak orang itu suruh lompat, kemudian suruh bunuh diri, motong tangan seperti itu jinnya seperti itu. Jadi jin ini khusus, jadi jin khusus kalau saya ya nggak sama seperti jin-jin jalanan atau jin yang ini enggak. Jadi tugasnya dia hanya bisikin. Nah, biasanya kalau sudah suruh bunuh, apalagi melawan Allah, ini udah bukan jin biasanya, udah dajjal biasanya. Biasanya seperti itu. Nah, dia emang tugasnya itu, ya begitu, bunuh diri, potong tangan gitu. Itu udah dajjal. Yang Pak Ustadz lihat memang dari pengijazahan itu mulanya ini Pak Ustadz ya? Ada semua. Ada Insya Allah ada semua. Ada dari jin yang memang ada di tangan, ya nanti akan saya coba untuk bantu saya hilangkan ya Mbak ya. Biar tidak terlalu
tidak terlalu merepotkan istilahnya. Kemudian yang di jantung itu ilmu dari keluarga kayaknya jantung. Kemudian yang di otak kecil motoriknya itu ilmu juga, ijazah juga ya. Kemudian yang di telinga, hati itu, nah itu yang ada dajalnya. Yang bisik-bisikan. Ya sudah nggak apa-apa. Ampunilah dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Dede ya Allah. Yang menurunkan ilmunya dengan sengaja maupun tidak sengaja pada Mbak Dede ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Dede ya Allah, yang ada di jantungnya Mbak Dede, yang ada di kepalanya Mbak Dede, yang ada di otaknya Mbak Dede.